Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 10118-167. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa saya terkait perilaku konsumen dan strategi perusahaan dalam menghadapi new normal pada kondisi pandemi COVID-19. Pada saat ini work from home atau bekerja di rumah menjadi solusi perusahaan untuk mengatasi permintaan pemerintah dalam mengurangi angka penyebaran COVID-19. Namun beberapa perusahaan merasa dilema terhadap penerapan work from home ini, terutama perusahaan yang harus melakukan aktivitas produksi. Ketika dilakukannya work from home, tentu saja perusahaan tersebut tidak melakukan aktivitas produksi, maka dampaknya adalah tidak ada pemasukan untuk perusahaan tersebut. Selain itu, sektor yang sangat dirugikan adalah sektor perdagangan. Hampir seluruh pusat perdagangan di Indonesia ini sepi pengunjung karena masyarakat masih dalam tingkat kewaspadaan terhadap kesehatan mereka pada saat mereka berada di luar rumah dan lebih menghindari kerumunan. Meskipun penerapan protokol sudah dilakukan, namun kewaspadaan itu tetap ada. Akibat sepinya pengunjung membuat beberapa gerai terpaksa harus menutup gerainya. Banyak pekerja yang akhirnya dirumahkan tanpa mendapatkan bayaran, dan tutupnya beberapa pusat pembelanjaan menjadi salah satu dampak serta ancaman COVID-19 bagi para pekerja dan perusahaan. Dan karena ini perusahaan harus memutar otak agar usaha yang dijalankan tetap survive dan tidak mengalami bangkrut akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Seperti yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dengan melakukan riset terlebih dahulu terhadap keperluan pelanggan atau keperluan masyarakat selama pandemi ini seperti apa, dan sesuai dengan bidang perusahaan masing-masing seperti berikut ini. Misalkan di dunia kopi, membuat kopi dengan kemasan 1 liter. Tentunya di saat pandemi COVID-19 ini, masyarakat lebih sering untuk menghabiskan waktu di rumah. Hal ini membuat konsumsi produk kuliner rumahan atau family size itu semakin meningkat. Ini bisa dimanfaatkan oleh pemilik coffee shop untuk membuat produk yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga saat di rumah, seperti yang dilakukan oleh Pistop yang ada di Gresik, itu yang menyediakan berbagai macam paket layanan delivery untuk pelanggannya agar pelanggan tersebut tetap bisa menikmati layanan-layanan dari Pistop atau menu-menu dari Pistop tersebut, dan pelanggan tersebut tetap berada di rumah. Dan juga ada beberapa pilihan menu kopi yang dikemas dengan ukuran 1 liter untuk dinikmati bersama keluarga di rumah, dan itu menjadi salah satu inovasi yang baik bagi Pistop Kopi karena terbukti bisa mengundang pelanggan untuk lebih tertarik membeli kopi yang dengan kemasan 1 liter tersebut. Kemudian di travel logistik, perusahaan travel itu terpuruk dengan pemberlakuan PSBB, maka perusahaan travel seperti City Trans, Day Trans, dan Big Bird harus melakukan survival innovation agar tidak gulung tikar dengan beralih fungsi dari mengantar penumpang ke mengantar barang. Layanan kirim paket atau Sunday delivery dan jemput paket menjadi unggulan saat ini. Istilah travel logistik menjadi strategi utama mereka untuk menciptakan revenue stream di tengah wabah pandemi COVID saat ini. Kemudian ada frozen food. Frozen food ini permintaannya sangat banyak. Permintaan produk frozen food ini semakin meningkat dikala mereka tidak bisa berpergian keluar rumah. Apalagi di era milenial ini, semua masyarakat memang suka dengan memasak yang simple, sehingga mereka memasak yang mudah-mudah saja atau simple cooking. Kondisi ini dimanfaatkan seperti Es Teler 77 dan Hokben untuk mengeluarkan varian
frozen dan ready to eat untuk mengantisipasi pelanggan dine-in yang terus merosot agar perusahaan mereka tidak mengalami gulung tikar atau bangkrut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait analisa saya terhadap terkait perilaku konsumen dan strategi perusahaan dalam menghadapi new normal pada kondisi pandemi COVID saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.